Wang Lin telah kembali ke suku permunian jiwa. Di dalam lembah, Wang Lin membangunkan Sishan dengan mantra. Selama 3 hari, Wang Lin mendengar cerita dari Sishan tentang kejadian setahun terakhir. Salah satu masalah besar adalah menghilangnya Hu Pao dari penjara kegelapan. Meski Wang Lin mencari dengan kekuatan akal ilahinya, ia tak menemukan jejak apapun. Karena Hu Pao menguasai teknik pemurnian jiwa yang ia ajarkan, seharusnya Wang Lin bisa melacaknya, namun jejaknya benar-benar hilang. Wang Lin menyimpulkan bahwa Hu Pao mungkin berada di tempat misterius yang tak bisa ia jangkau. Awalnya Wang Lin bermaksud membawa mereka berdua ke kota iblis kuno untuk menguji kesetiaan Hu Pao dan Sishan. Kemudian mengajarkan teknik lanjutan. Namun hanya Sishan yang berhasil membuktikan kesetiaannya. Wang Lin pun memberinya batu giok berisi teknik penyempurnaan tubuh 9 budidaya Titan yang ia dapat dari klan iblis raksasa. Sishan sangat berterima kasih dan bersumpah setia pada Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin menyuruhnya menjaga suku pemurnian jiwa. Ia lalu melanjutkan kultivasi di lembah di bawah langit yang diselimuti kabut hitam dari bendera 1 miliar jiwa. Sementara itu, jauh di barat sekte pemurnian jiwa, di gurun tak berujung bekas medan pertempuran kuno, Hu Pao duduk dikelilingi 100 bendera kecil. Gas hitam bangkit tiap kali fragmen jiwa terbangun, lalu terserap ke dalam bendera-bendera itu. Seorang lelaki tua berjubah hitam mengawasinya. Setelah selesai, Hu Pao menghormatinya dan berterima kasih kepada lelaki tua itu yang menyelamatkannya, serta telah diajari mantra dan dibawa ke medan ini untuk memperbaiki fragmen jiwa. Lelaki tua itu berkata dengan dingin, "Kalau bukan karena mantramu aneh dan belum pernah kulihat, aku tak akan menyelamatkanmu. Lagi pula tuanmu sudah lebih dulu kembali ke kota iblis kuno, bertarung dengan Jenderal Iblis dan menyelamatkan Sishan." Hu Pao kemudian mengungkapkan kebenciannya. Hal yang pertama yang ia lakukan adalah membunuh Wang Lin. Ia merasa Wang Lin mengajarkan mantra pemurnian jiwa memiliki motif tersembunyi. Jika Wang Lin tidak menyinggung Simayan, ia tidak akan dilemparkan ke dalam penjara kegelapan. Awalnya ia berharap Wang Lin menyelamatkannya dari penjara kegelapan, tetapi setelah berbulan-bulan disiksa tanpa pertolongan, harapan itu berubah menjadi dendam. Ia percaya Wang Lin hanya menganggapnya dan Sishan sebagai pion sekali pakai. Hu Pao bersumpah akan membalas dendam, begitu menguasai puluhan juta fragmen jiwa, serta menguasai metode penindasan penghancuran dunia tingkat keempat yang memiliki energi spiritual tak terbatas. Ia akan membunuh Wang Lin dan Simayan. Di kedalaman medan perang kuno berdiri sebuah menara hitam. Lelaki berjubah hitam muncul di depan menara, lalu masuk dan berlutut. Di hadapannya sosok berbaju zirah hitam tua memancarkan tekanan luar biasa. Pada saat matanya menyala dari helmnya, dengan gugup lelaki tua itu melapor bahwa Kaisar Iblis dari negara Iblis Langit Kalajengking seharusnya sudah bergerak 1000 tahun lalu, tapi menahannya dengan paksa. Setelah melaporkan, lelaki tua itu membungkuk hormat lalu turun dan duduk bersila di lantai pertama menara. Dalam hatinya berkata, jika Hu Pao bisa menyerap banyak fragmen jiwa dan menggabungkan teknik pemurnian jiwa dengan keahlian alkimianya, kekuatannya akan melonjak dalam waktu singkat. Setelah itu aku akan membuatnya mengolah seni sesaat tuan dan menukar seluruh umur panjang dan potensinya demi 1 jam kekuasaan mutlak, menjadikannya penjaga iblis. Namun meski menyadari mantra pemurnian jiwa itu menyimpan cacat tersembunyi, ia tak ada waktu untuk menyelidikinya. Bila rencana ini berhasil, ia bertekad untuk menyelidiki suku pemurnian jiwa lebih dalam. Sementara itu di lembah, Wang Lin mengeluarkan Yaok Siksue dari tas penyimpanannya. Di dahinya terdapat segel kehidupan untuk mencegah dari kematian. Wang Lin menanyakan kembali tentang pertanyaan yang pernah diajukan sebelumnya dan memberi Yaok Siksue 3 kesempatan untuk menjawab. Jika ia tetap diam sampai kesempatan ketiga, mereka tak akan pernah bertemu lagi. Mendengarkan itu, Yaok Siksue hanya mengatakan, "Apakah kamu tidak takut jika ayahku memburumu?" Wang Lin lalu berkata kalau dirinya takut dengan kultivasi leluhur darah, ia takkan bisa lari karena tingkat kultivasinya rendah. "Kalau saja kau tidak melawanku, aku juga tidak akan melawanmu. Semua ini hanyalah sebab dan akibat. Jika aku melepaskanmu, aku akan tetap menyinggung leluhur darah. Tapi jika aku menahanmu, setidaknya aku masih punya peluang untuk tetap hidup." Mendengarkan itu, Yaok Siksue berkata, jika Wang Lin melepaskannya, ia tidak akan memberitahukan ayahnya. Akan tetapi Wang Lin tidak percaya sebagai tawaran. Jika ia mau menjawab satu pertanyaan, Wang Lin bersedia mengurangi waktu penyegelan menjadi 50 tahun. Namun Yaok Siksue tetap menolak. Ia mengancam Wang Lin meskipun menyegelnya, ayahnya akan menemukannya. Saat itu ia akan menyaksikan bagaimana tubuh Wang Lin dihancurkan, menyiksa jiwanya, dan merasakan nasib yang lebih buruk dari mati.
Saat Yaok Siksua mencoba bunuh diri dengan jarum yang dibuat dari esensinya yang memblokir segel kehidupan. Wang Lin meraih rahangnya, mulutnya terbuka, mengambil jarum itu, dan menghancurkannya untuk mencegahnya bunuh diri. Yaok Siksua dipenuhi kebencian pada Wang Lin dan hampir mencapai pencerahan dengan menjadikan kebenciannya sebagai jalan untuk masuk ke Dao. Wang Lin menyadari hal itu dan segera bertindak untuk menggagalkannya. Ia melepaskan pakaiannya menusuk titik-titik sensitif tubuhnya dengan energi spiritual untuk mencegahnya mencapai pencerahan. Wang Lin lalu menambahkan banyak segel pembatas kemudian mengurungnya kembali dalam tas penyimpanannya. Wang Lin tahu Yaok Siksua berbahaya karena dia adalah putri leluhur darah. Ia berencana mencari tempat rahasia untuk menyegelnya. Tapi ia harus mengungkap semua rahasianya dulu. Jika kultivasinya sudah mencapai tahap ascendant, Wang Lin akan memakai mantra pencarian jiwa. Namun memakai sekarang akan berisiko. 2 bulan pun berlalu. Menjelang hari janjinya dengan Jenderal Iblis, Wang Lin keluar dari lembah bersama Ouyang Hua. Ia memerintahkan agar ratusan orang untuk menghadapi suku sekitar lalu mengajarkan mantra pemurnian jiwa. Sebelum pergi, Wang Lin menyerahkan batu giok berisi mantra pemurnian jiwa dan memperingatkan Ouyang Hua bahwa bagian kedua penggalian jiwa hanya boleh diajarkan kepada murid inti. Ouyang Hua menerimanya dengan hormat dan berjanji akan mematuhi perintah itu sepenuhnya. Ouyang Hua menerima batu giok dari Wang Lin. Ia bersumpah hanya akan mengajarkan bagian rahasia mantra pemurnian jiwa kepada murid inti. Wang Lin lalu menarik seluruh kabut hitam suku pemurnian jiwa hingga membentuk bendera raksasa, lalu menelannya ke dalam jiwa asalnya. Ia kemudian melempar beberapa bendera jiwa baru untuk menciptakan kabut pelindung pengganti. Sebelum pergi, ia meninggalkan pesan pada Ouyang Hua, saat aku kembali, jumlah anggota suku harus melebihi 1 juta. Ouyang Hua bersujud dan berjanji akan memenuhi perintah itu. Wang Lin kemudian terbang menuju kota iblis kuno. Dalam perjalanannya, ia merenung tentang kekuatan di ibu kota negara iblis langit dan kemungkinan bertemu orang-orang dari planet Tianyun. Lalu 10 anggota dari sekte pedang Daluo. Ia akan menangkap salah satunya dan bertanya tentang keberadaan senior Zhouyi. Sementara itu Mo Lihai berdiri di gerbang timur kota iblis kuno. Ia berpikir karena Wang Lin mengambil Shishan, ia hanya dapat memperbaiki 17 dari 18 teknik tubuh iblisnya. Namun karena Wang Lin membantunya, ia yakin masuk 3 besar kompetisi umum iblis demi meraih posisi wakil panglima tertinggi. Saat Wang Lin tiba, keduanya saling menyapa. Mo Lihai mengajaknya berangkat dan mereka melesat cepat melalui formasi teleportasi menuju ibu kota. Di bagian utara negara iblis langit, terdapat wilayah yang dikelilingi pegunungan berbentuk 9 naga melingkari sebuah kota. Ke-9 kepala naga mengarah ke Danau Naga, tempat berdirinya kuil iblis kuno, simbol suci negara. Di depan danau berdiri kota iblis langit yang terdiri dari 9 kota membentuk formasi 8 trigram dengan istana kaisar iblis di pusatnya. Saat pagi tiba, kabut hijau dari pegunungan naga menyelimuti kota disebut energi naga yang dapat meningkatkan kultivasi. Di luar kota terdapat 18 formasi teleportasi, 8 digunakan untuk warga sipil, sedangkan 10 lainnya khusus untuk kalangan elit. Formasi ke-14 dikhususkan bagi para jenderal iblis. Pagi itu penjaga formasi ke-14, seorang kapten prajurit iblis sedang bersantai sambil dipijat bawahannya, Ergo. Ergo lalu bertanya tentang formasi teleportasi yang terbuka begitu banyak. Sang kapten menjelaskan alasannya karena banyaknya jenderal iblis yang datang. Setiap 300 tahun diadakan kompetisi besar para jenderal, disaksikan langsung oleh kaisar iblis. Biasanya hadiah berupa harta atau mantra iblis. Tetapi kali ini lebih penting akan dipilih 2 wakil panglima baru, menggantikan 2 posisi kosong akibat kekalahan besar melawan negara iblis api 200 tahun lalu. Bagi para jenderal ini kesempatan langka sebab meski pangkat jenderal hanya 1 tingkat di bawah wakil panglima, jarak statusnya sangat besar. Hanya ada 8 panglima dan 8 wakil panglima di seluruh negara, sementara jenderal berjumlah ratusan. Akan tetapi jika panglima mati berarti wakil panglima mengambil posisinya. Ergo lalu bertanya jenderal mana yang menang. Kapten menjelaskan bahwa semua jenderal iblis memiliki mantra kuat, tetapi tingkat kekuatannya berbeda-beda. Menurutnya Mo Fei, penguasa wilayah perbatasan negara iblis api, kemungkinan besar bisa masuk 3 besar. Selain itu Mo Lihai, penguasa kota iblis kuno, juga memiliki kultivasi tinggi di antara para jenderal iblis. Tiba-tiba cincin cahaya muncul dari formasi. 2 sosok keluar yaitu Mo Lihai dan Wang Lin. Para prajurit segera memberi salam hormat.
Mo Lihai menyapa Wang Lin dengan ramah dan mengajaknya menuju gerbang barat, lalu keduanya menghilang dari pandangan. Setelah mereka pergi, para prajurit membicarakan sosok asing yang dibawa Mo Lihai. Kapten menegaskan bahwa jika seseorang dibawa oleh Jenderal Iblis, berarti orang itu sangat istimewa. Ia menduga Wang Lin memiliki kekuatan luar biasa karena Mo Lihai memperlakukannya dengan sangat hormat. Di gerbang barat, para prajurit penjaga memperlakukan Mo Lihai dengan penuh hormat dan membiarkannya masuk bersama Wang Lin. Dalam perjalanan, Mo Lihai dengan tulus menyarankan Wang Lin untuk tinggal di kediamannya karena situasi di kota saat ini sangat ramai dan penuh intrik akibat berkumpulnya banyak Jenderal Iblis. Ia kemudian menjelaskan kota Iblis Langit ada 8 kota luar yang terbagi menjadi cincin dalam dan cincin luar. Kota dalam langit, bumi, Xuan, kuning. Kota luar, semesta, keabadian, Hong, terpencil. Kota-kota bagian dalam adalah untuk pejabat pengadilan sipil, dan kota-kota luar adalah untuk militer. Mo Lihai sendiri tinggal di kota Hong. Setelah mendengar saran Mo Lihai, Wang Lin menyetujuinya dan mengikutinya menuju kota Hong. Kota ini sangat makmur dan ramai dengan jalan utama lebar dan bagian tengah khusus untuk militer. Mo Lihai menjelaskan bahwa warga biasa tidak boleh melewati jalur itu. Tiba-tiba terdengar derap kuda keras dari kejauhan. 19 prajurit iblis berlapis baja hitam dengan budidaya tingkat formasi jiwa datang, menunggang kuda perang hitam. Barisan mereka memancarkan energi spiritual iblis. Begitu tiba di depan, mereka turun dari kuda memberi hormat kepada Jenderal Mo Lihai. Mo Lihai tertawa dan memperkenalkan Wang Lin sebagai wakil jenderal, lalu menyatakan bahwa memperlakukannya sama dengan dirinya sendiri. Tanpa ragu, para prajurit memberi hormat pada Wang Lin. Mo Lihai kemudian mengajaknya ke rumahnya untuk minum anggur terbaik. Mereka berdua menaiki kuda perang dan bergerak bersama, diiringi 19 prajurit. Namun di tengah perjalanan suara kuda lain terdengar dari kejauhan. Wajah Mo Lihai langsung serius, mempercepat laju, sementara mata Wang Lin bersinar tajam. Ia melihat seseorang yang dikenalnya. Lebih dari 10 kuda perang melaju kencang ke arah rombongan Mo Lihai dan Wang Lin yang dipimpin 2 orang. Pria pertama mengenakan zirah biru berambut ungu, sangat tampan tetapi memiliki bekas luka besar di sisi kanan wajahnya bernama Xi Xiao. Dan pria kedua yaitu Chen Tao. Kelompok itu menyerang kelompok Wang Lin, sementara itu Xi Xiao hanya tertuju pada Mo Lihai. Saat jarak tinggal sedikit, Mo Lihai tertawa dan melemparkan pukulan 10 keruntuhan. Xi Xiao membalas dengan teknik 6 jari pedang iblis. Benturan keduanya menghasilkan riak kuat yang dikendalikan dengan cermat, hanya menyebar 30 kaki dan tidak merusak bangunan sekitar. Kuda perang milik Xi Xiao meledak, membuatnya mundur 3 langkah. Wang Lin lalu menghentikan serangan Mo Lihai. Xi Xiao menatap Wang Lin lalu bertanya namanya, namun Chen Tao di sampingnya menjawab, namanya Wang Lin. Dia adik juniorku. Wang Lin membalas dengan tenang, menyadari bahwa Chen Tao seniornya yang dulu kuat namun kini cedera parah. Luka itu telah menurunkan kultivasinya dari ascendant pertengahan menjadi puncak transformasi jiwa. Sedangkan Chen Tao ia menyadari bahwa kultivasi Wang Lin melonjak dari pertengahan transformasi jiwa ke puncak tahap akhir. Ia juga memperingatkan Wang Lin agar berhati-hati di kota Iblis Langit karena sekte pedang Daluo yang menyebabkan luka parah pada dirinya. Untuk menunjukkan itikat baik, Wang Lin mengeluarkan sebotol pil lalu memberikan kepada Chen Tao sebelum pergi menaiki kudanya. Xi Xiao bertanya tentang kekuatan Mo Lihai. Chen Tao menjawab bahwa jika tidak terluka, ia bisa membunuhnya. Xi Xiao memperingatkan bahwa Mo Lihai memiliki 3 mantra kuat, termasuk satu yang diajarkan langsung oleh Kaisar Iblis. Kalau kamu tidak terluka, aku yakin kita bisa menang kompetisi ini. Chen Tao berencana memulihkan kekuatannya dengan pil awan surgawi untuk mengembalikan kultivasinya ke tahap awal ascendant, dan Xi Xiao telah mengirim orang untuk mengumpulkan bahan. Saat Xi Xiao bertanya tentang Wang Lin, Chen Tao memperingatkan orang itu sangat kuat dan sebaiknya tidak diprovokasi. Sementara itu Mo Lihai berterima kasih pada Wang Lin atas bantuannya di jalan militer. Ia menyebut Xi Xiao pengguna pedang iblis 6 jari sebagai ancaman utama dalam kompetisi. Setelah itu mereka tiba di kediaman Mo Lihai dan Wang Lin mendapat 2 sersan di bawah kendalinya. Ia duduk berkultivasi di kamarnya, ia pun mulai merencanakan demi mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Wang Lin merenungkan luka Chen Tao yang disebabkan oleh sekte pedang Daluo. Dengan lebih dari 10 anggota sekte, kemungkinan besar Chen Tao dikalahkan secara pengeroyokan. Wang Lin memberi pil pada Chen Tao sebagai tanda itikat baik karena meski berbeda kepentingan, mereka berasal dari sekte yang sama dan harus bersatu menghadapi ancaman.
Setelah itu Wang Lin fokus berkultivasi. Pada saat Mo Lihai kembali, mereka minum anggur bersama dan membicarakan tentang mantra Jenderal Iblis lainnya. Wang Lin menghabiskan 4 hari di kediaman Mo Lihai mengubah energi spiritual iblis menjadi energi celestial untuk memperkuat fondasinya. Sementara itu Mo Lihai sibuk mengumpulkan informasi dan merasakan ketegangan menjelang persaingan para Jenderal Iblis. Dua sersan yang ditugaskan pada Wang Lin awalnya kagum, tetapi ketika Wang Lin duduk membentuk segel penuh aura pembantaian selama 7 hari, niat membunuh yang dipancarkan membuat kedua sersan kehilangan kewarasan, hingga Wang Lin membuka mata dan membangunkan mereka. Mereka sadar kembali, namun kehilangan sebagian kultivasi dan kini takut menyaksikannya berkultivasi. Wang Lin merenungkan seni pembantaian surgawi yang menggunakan jalur pembunuhan untuk membentuk segel hidup. Wang Lin menyadari jumlah jiwa yang telah ia bunuh sangat banyak dan aura pembantaian yang ia kumpulkan pasti memiliki makna serta tujuan tersendiri. Wang Lin duduk termenung di halaman, perlahan menyelusuri kembali semua kenangan saat ia berhasil menggunakan seni pembantaian. Ia berusaha mencari pola atau kesamaan, tapi hasilnya kosong. Satu-satunya momen menciptakan sehelai energi pembantaian hanyalah ketika ia membunuh Sima Yan dalam kemarahan. Namun lebih aneh lagi, ada energi pembantaian yang tercipta saat Wang Lin benar-benar tenang. Bahkan beberapa energi pembantaian dari tentara iblis juga tercatat, tapi untuk beberapa prajurit, itu hampir tidak mungkin. Wang Lin menyadari betapa pentingnya menguasai seni pembantaian surgawi. Ia membutuhkannya untuk melawan Tuo Shen, apalagi persediaan pil jiwa darah miliknya terbatas. Namun setelah bertahun-tahun, ia baru mencapai tahap pertama, memiliki 6 helai energi pembantaian. Wang Lin juga merasa masih ada misteri tentang mantra ini. Ia memutuskan untuk melakukan lebih banyak pembantaian. Wang Lin kemudian memanggil 2 sersan dengan akal ilahinya, lalu memerintahkan mereka untuk memimpin jalan. Ketika ditawari kuda perang, ia menolak dan langsung melangkah keluar dari halaman sekitar gunung palsu tempat ia tinggal. Mereka bertiga meninggalkan kediamannya dengan Wang Lin di depan. Kota Hong di sudut timur relatif sepi, tapi jalan utama ramai dengan toko, sungai, dan pejalan kaki. Wang Lin berjalan santai memperhatikan keramaian dan suasana hidup di kota, sementara energi spiritualnya secara perlahan tersamarkan. Ia kadang berhenti di toko, tapi hanya sebentar. Meski penampilannya biasa, aura kultivatornya membuatnya berbeda dari orang biasa. Di tengah keramaian, Wang Lin merasa kesepian, tawa dan percakapan orang lain terasa asing baginya. Ketika hari mulai larut, suara sitar yang sedih terdengar dari salah satu perahu di sungai. Wang Lin berhenti dan mengikuti suara itu, melihat seorang wanita bernama Ming Xuan yang memainkan sitar, punggungnya menghadap ke arahnya. Musik itu menyentuh hatinya, menghadirkan rasa akrab dan mengingatkannya pada masa damai di planet Vermilion, tempatnya bersama Li Muan. Suara sitar Wan Er dari masa lalu masih mengiringinya, sedikit kesedihan terselip di antara nadanya, namun saat itu Wang Lin belum sepenuhnya memahaminya. Kesedihan itu terlalu samar dan halus. Setelah Wan Er pergi, Wang Lin tidak pernah lagi mendengar musik sitarnya. Hari ini, suara sitar yang sama membangkitkan kesedihan lama dalam hatinya. Sebelum Li Muan pergi, perasaannya padanya hanyalah tanggung jawab dan perhatian, bukan cinta. Namun setelah Wan Er pergi, kenangan akan Li Muan terkadang muncul tanpa ia sadari, menyayat hatinya. Emosi yang tertidur perlahan bangkit. Wang Lin teringat kepanikan pertama kali mereka bertemu, dan meski musik sitar ini hanyalah bayangan, rasanya seolah Wan Er kembali. Kehilangan membuat kenangan itu semakin berharga, terukir di hatinya selamanya. Hari mulai gelap pada saat musik mulai menghilang. Wang Lin menyentuh dahinya lalu berkata, "Wan Er, kita akan bertemu lagi, ini janjiku padamu." Perahu perlahan menjauh, sosok wanita itu menghilang, tapi sebelum benar-benar lenyap, dia menatap ke kejauhan, melihat bayangan kesepian Wang Lin. Dalam kegelapan, tangannya yang anggun bergerak mengikuti musiknya. Wang Lin meninggalkan sungai, berjalan perlahan di malam hari dengan 2 sersan di belakang. Namun pandangannya tertuju pada penjara Hong, salah satu dari 4 penjara besar ibu kota. Bangunan di sana dipenuhi aura kematian dan dendam. Sersan menjelaskan penjara itu dipenuhi para penjahat berbahaya dan dijaga sangat ketat. Tanpa token resmi, tak seorang pun bisa keluar masuk dari sana. Wang Lin lalu memperhatikan energi iblis yang kuat di sana, tidak lebih lemah dari Mo Lihai. Setelah kembali ke kediamannya, Wang Lin menemui Mo Lihai. Ia ingin masuk penjara Hong selama 1 bulan untuk berkultivasi melalui pembantaian agar dapat meningkatkan kemampuannya untuk membantu Mo Lihai. Wang Lin menunjukkan kekuatannya dan melepaskan 5 untai energi pembantaian berbentuk naga.
Mo Lihai menahan serangan itu dengan energi spiritual iblis. Wang Lin lalu berkata, "Kalau aku punya lebih dari 1000 helai, apakah kau masih bisa menahannya dengan mudah?" Mo Lihai merasakan energi pembantaian yang ia rasakan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia lalu berkata bahwa 1 bulan terlalu lama, tetapi bisanya cuma 7 hari. Ia meminta Wang Lin menunggunya membawa surat izin masuk dalam 3 hari ini. Wang Lin mengangguk dan pergi. Mo Lihai termenung lama lalu bergumam, "Aku tak bisa meremehkannya." Menukar hidup Xishan demi bantuannya memang tepat. Hanya 5 helai gas abu-abu miliknya saja sudah membuat armor iblisku bergetar dan lebih tajam dari pedang iblis, dan anehnya, gas itu bisa memengaruhi kekuatan hidupku. Jika lebih dari 1000 helai gas abu-abu muncul, itu akan sangat berbahaya. Lebih baik tidak menjadi musuh Wang Lin dan menjaga hubungan baik ini. Malam itu Wang Lin tidak kembali ke kamarnya. Ia duduk bersila di halaman, diam dalam cahaya bulan. Meskipun sekeliling sunyi, nada sitar lembut masih bergema di telinganya, melodi samar yang membawa perasaan tak terucap. Di hadapannya ada sebotol anggur, meneguknya perlahan, menatap langit malam. Ia mengenang perjalanan panjang kultivasinya yang dimulai sejak usia 16 tahun, begitu lama hingga ia lupa berapa waktu telah berlalu. Dan menyadari bahwa jalan kultivasi adalah jalan melawan langit, penuh penderitaan dan kesendirian. Wang Lin tidak mengerti bagaimana para kultivator yang hidup 10.000 tahun mampu menahan kesepian begitu lama. Tapi ia tahu bahwa tanpa emosi, seseorang hanya mengolah dao ciptaannya sendiri, bukan dao surga. Menurutnya langit dan bumi memang tanpa perasaan, namun jika kultivator juga menjadi tak berperasaan, maka mereka hanyalah alat langit, bukan pemberontak terhadapnya. Wang Lin menegaskan mengikuti kehendak langit berarti hanya menjadi serangga di bawahnya. Ia menolak jalan itu, daonya tidak mengikuti kehendak langit, memilih mengikuti hatinya sendiri dan berjalan melawan langit. Baginya, kultivasi bukan demi keabadian, tapi untuk melepaskan diri dari belenggu langit. Itulah makna sejati pemberontakan. Wang Lin meneguk habis anggur dalam toples besar, lalu melemparkannya ke tanah hingga pecah. Dan akhirnya ia pun tertidur. Pada pagi hari ia terbangun, semua perasaan yang muncul pada malam sebelumnya telah terkubur 3 hari berlalu dan ia tidak berkultivasi. Setiap pagi, Wang Lin duduk di tepi sungai mendengarkan musik sitar dari kapal, membiarkan nada sedih itu menenangkan hatinya. Dalam musik dan anggur, ia menemukan ketenangan dan pencerahan singkat. Wanita di kapal, Ming Xuan, tak tahu ada seseorang yang mendengarkan musiknya dengan sungguh-sungguh. Kesedihannya mengalir melalui setiap petikan senar. Namun ketika seorang pria di kapal menegurnya agar memainkan lagu ceria, musiknya berubah. Meski di balik keceriaan itu tersembunyi kesedihan dan rasa sakit ketika Wang Lin mendengarkannya. Saat kapal perlahan menjauh, hanya riak air dan gema musik yang tersisa, meninggalkan Wang Lin dalam keheningan yang penuh kepahitan. Perlu diingatkan kalau cerita ini berasal dari novel, tentu saja akan ada perbedaan dari video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.